kelas Pratama. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat dan tetap bersuka cita. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita akan belajar bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau terus memberkati kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Biarlah Engkau akan memberkati kami, memberkati adik-adik yang ada di rumah, supaya kami Tuhan mengerti apa yang disampaikan oleh firman-Mu pagi hari ini dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelumnya siapa yang minggu lalu masih ingat cerita sekolah minggu? Cerita sekolah minggu pertemuan minggu lalu apa ya? Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengapa kita perlu memberitakan Injil. Nah, kita juga sudah tahu ya tentunya kenapa kita harus memberitakan Injil, karena kita adalah murid Yesus. Dan murid Yesus harus memberitakan Injil ke semua orang supaya banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hebat semuanya. Nah, hari ini di pelajaran yang ke-7 kita akan belajar dengan judul Roh Kudus memberi kekuatan kepada murid Yesus untuk bersaksi. Pembacaan hari ini dari 1 Korintus 2 ayat 1 sampai yang ke-5. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sudah pernah memberitakan Injil atau sudah pernah bersaksi kepada teman atau saudara? Nah, mungkin di antara adik-adik sudah ada yang sudah pernah menyampaikan Injil atau ada yang sudah bersaksi tentang Yesus. Nah, mungkin di antara kita seringkali ya merasa takut, merasa gemetar, merasa takut dimarahi ketika kita menyampaikan Injil kepada orang lain. Nah, sekarang pertanyaannya, sebenarnya hal penting apa yang harus kita lakukan ketika kita memberitakan Injil? Nah, hari ini dari pembacaan Alkitab hari ini ya, kita melihat bahwa Rasul Paulus, adik-adik pasti masih tahu ya siapa itu Rasul Paulus. Rasul Paulus, teladan Rasul Paulus sangat luar biasa ketika memberitakan Injil. Nah, dari pembacaan Alkitab hari ini kita melihat bahwa Paulus juga merasakan hal yang sama loh. Paulus juga merasakan takut, gentar ketika menyampaikan Injil kepada jemaat yang ada di Korintus. Nah, tapi Paulus selalu menuliskan di suratnya bahwa Paulus menyampaikan Injil itu bukan berdasarkan hikmat manusia, tapi berdasarkan hikmat dari Tuhan. Bahwa Injil yang disampaikan Paulus itu berpusat kepada Yesus Kristus. Nah, banyak loh orang-orang yang bersaksi yang menggunakan hikmatnya sendiri, ya, menyampaikan Injil untuk memuji diri sendiri atau bahkan memuji kelebihan dari orang-orang. Nah, hari ini kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan ketika Mbak Rika dan adik-adik yang ada di rumah ingin memberitakan Injil kepada orang lain. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus mengadakan Roh Kudus. Iya, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita ditolong oleh Roh Kudus. Ya, kita punya kelebihan, kita juga punya kelemahan. Sama seperti Rasul Paulus. Paulus juga punya kelemahan. Bukan berarti dia orang hebat, ya, tapi Paulus juga merasakan hal yang sama, merasakan takut, merasakan gemetar ketika ingin memberitakan Injil. Tapi Paulus tidak pernah mengandalkan kekuatannya sendiri. Paulus selalu memohon pimpinan dari Roh Kudus, sehingga Injil yang disampaikannya adalah Injil yang berpusat kepada Kristus. Ya, Paulus sangat mengasihi Yesus. Ya, Paulus mengasihi Yesus. Karena itu
dia membuktikan kalau Paulus mengasihi Yesus, ya Paulus mau memberitakan Injil kepada orang banyak. Nah, jadi hari ini adik-adik, firman Tuhan mengingatkan kita kembali supaya kita semua ketika kita memberitakan Injil ke semua orang, kita harus selalu mengandalkan Roh Kudus. Nah, apakah adik-adik mau melibatkan Roh Kudus ketika ingin bersaksi? Ya, karena kita tahu kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita nggak sanggup ya. Iya. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Dan dari firman Tuhan ini supaya kita belajar untuk terus mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau terus memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kembali kami diingatkan Tuhan supaya kami ketika kami ingin bersaksi, menceritakan tentang Engkau kepada saudara-saudara kami, teman-teman kami, kepada orang banyak, biarlah kami Tuhan tidak mengandalkan kekuatan kami, tetapi kami terus mengandalkan Engkau, mengandalkan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, jangan lupa untuk mengerjakan buku murid ya, yang ada di lembar kerja buku murid. Ada 2 pertanyaan. Nanti silakan adik-adik untuk menjawab pertanyaan tersebut, dan di pendalaman Alkitab adik-adik juga diminta untuk mulai menceritakan atau bersaksi kepada teman atau saudara-saudaranya. Dan jangan lupa untuk membaca Alkitab setiap hari. Terima kasih adik-adik kelas pertama semuanya. Bye-bye. Sampai ketemu di hari Minggu depan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.